Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudariku yang berada di rumah, dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita semua ada sebagaimana adanya saat ini, semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sampai kita katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bila Engkau tidak bersamaku, bagaimana aku bisa berjalan Tuhan? Mari saudaraku, kita bawakan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak bersama.
menikmati Tuhan roti kehidupan daripadamu. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami percaya lawatan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami akan menerima urapan kasih daripada-Mu, sehingga kami semua boleh terberkati lewat pujian maupun firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bersama-sama kita semua yang sudah diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan karena kasih setianya terus ada bersama dengan kita. Ketika kita dapat melalui hari-hari kita bisa terbang bagaikan Raja Wali di dalam badai kehidupan yang terjadi. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawakan pujian ini di bawah kepak sayapmu. Glory. Puji nama Tuhan. Yang bernapas memuji sang Raja di atas bumi.
Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bawakan satu lagi pujian. Bagai Raja Wali, kita boleh terbang bersama dengan Tuhan, melintasi setiap persoalan yang ada. Bersama Dia, kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, Philadelphia. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali atas kemurahan Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 29 November 2020. Inilah bukti dari kebesaran kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin dunia tambah lama tambah kacau, pandemi masih kita alami, ada wabah sakit penyakit yang masih terjadi, resesi yang sedang kita alami pada saat-saat ini, ada begitu banyak kesulitan masalah, tapi ketika hari ini kita tadi diberkati lewat pujian penyembahan, kita saat ini boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, itulah bukti dari kebesaran Tuhan kita, dari kemurahan Tuhan kita. Amin. Puji syukur. Dan hari ini firman Tuhan saya akan beri judul yaitu rahasia kekuatan di balik semangat. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jika saya tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, lebih suka mana ketemu dengan orang yang bersemangat atau ketemu dengan orang yang nggak ada semangat? Saya yakin semua jawabannya lebih suka ketemu orang yang bersemangat, ada antusias, ada gairah. Karena keadaan yang tanpa semangat, saudara bisa bayangkan ketika saya bilang orang itu tidak ada semangat, maka yang tergambar dalam pikiran kita orang yang sedang tertunduk lesu, lemah, dan orang yang kelihatannya malas melakukan apa-apa. Mereka kehilangan gairah dalam kehidupannya. Kadangkala ketika kita dekat dengan orang seperti itu, kalau kita tidak bisa menjaga diri, kita pun akan terseret. Semangat kita pun akan terseret sehingga kita pun sama-sama akan menjadi lemah. Akan menjadi orang-orang yang sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang semangat, orang yang antusias, orang yang bergairah, maka keadaan kita yang asalnya tadi lemah mungkin bisa tertular dengan semangatnya. Kita pun akan terbawa semangat. Karena orang yang semangat itu menyimpan suatu energi di mana dia bisa menanggung masalahnya, di mana selalu dia punya tenaga ekstra untuk dia menghadapi persoalan dalam hidupnya. Orang yang bersemangat, orang yang berseri-seri, orang yang selalu punya aura positif bukan berarti dia tanpa masalah, bukan berarti dia tanpa pergumulan hidupnya. Karena mana ada hidup tanpa pergumulan. Tetapi orang yang bersemangat, orang yang sepertinya selalu punya tenaga ekstra, punya energi untuk dia dapat menanggung penderitaannya. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kata penderitaannya ini mempunyai makna yang luas. Ya, bisa artinya suatu kelemahan, suatu sakit penyakit, bisa suatu kesulitan, pergumulan hidup, mungkin ada badai dalam kehidupan kita, segala hal yang membuat kita ada tertekan dalam masalah. Ya. Tapi dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung segala kelemahan, segala pergumulan, segala penderitaannya itu. Ya. Begitu hebatnya kah semangat itu? Sehingga orang yang bersemangat tadi dikatakan bisa menanggung penderitaannya? Ya, saya percaya. Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan itu. Ya. Alkitab mengatakan itu. Dan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan bilang, orang yang bersemangat, orang yang dapat menanggung penderitaannya, maka itulah yang terjadi. Dan iblis pun tahu rahasia ini. Makanya dia selalu berusaha mencuri dan mengambil semangat dalam diri setiap manusia. Khususnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang tekun kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuh hatinya. Saudara pasti ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya 3 orang ini
adalah orang yang punya semangat yang luar biasa. Punya suatu antusias hidup yang luar biasa. Dan iblis berusaha mematahkan itu. Iblis berusaha mencuri itu. Mereka orang yang bersemangat beribadah kepada Tuhan. Karena itu ketika ada larangan beribadah kepada Tuhan, mereka tetap melakukannya. Mereka seolah punya tenaga ekstra untuk tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada bahaya yang mengancam. Demikian juga dengan Nabi Daniel. Sebenarnya yang diincar oleh iblis adalah semangatnya dalam hal berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Itulah yang hendak diambil oleh iblis. Tetapi semangat adalah langkah awal daripada seseorang mempunyai iman yang kuat. Jadi karena mereka punya iman yang kuat, mereka punya semangat sehingga mereka punya dasar iman yang teguh. Maka ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan perintah raja, kalau engkau menyembah patung buatanku, kau selamat. Tapi kalau enggak menyembah, masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tapi apa jawaban daripada Sadrak, Mesak, Abednego yang mempunyai semangat yang sedemikian tinggi, antusias hidup yang luar biasa? Dia menjawab, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu. Tapi asal Tuhan tahu, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Luar biasa. Ucapan ini hanya bisa keluar dari mulut orang-orang yang punya semangat yang luar biasa. Semangat adalah keadaan dalam jiwa seseorang yang menjadi pendorong untuk melakukan sebuah tindakan. Ketika keadaan jiwanya itu penuh dengan semangat, antusias, ada yang semangat yang berkobar-kobar, maka tindakannya akan menjadi sebuah tindakan yang sangat kuat. Ketika semangatnya sedang lemah, ketika keadaan jiwanya sedang lemah, maka tindakannya pun akan menjadi sebuah tindakan yang lemah. Ketika tidak ada semangat, maka dipastikan dia juga tidak akan bertindak apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dalam Amsal 17 ayat 22 juga mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Keadaan yang tanpa semangat adalah keadaan yang sangat berbahaya. Keadaan yang tanpa semangat adalah keadaan yang benar-benar ada dalam titik hidup yang paling rendah. Karena diibaratkan seperti tulang yang kering, tulang yang rapuh, tulang yang keropos. Tulang adalah struktur utama dalam kehidupan, dalam menopang tubuh kita. Kalau tulangnya sudah rapuh, sudah keropos, dia tidak bisa lagi menopang tubuh. Maka orang itu akan terbaring, hanya terbaring saja. Bahkan mungkin tidak bisa hidup, karena tulang pun melindungi organ-organ vital. Jadi sekarang kita mengerti bagaimana dahsyatnya dampak daripada semangat itu. Bagaimana sebuah kekuatan di balik semangat yang luar biasa itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai suatu semangat yang terus menyala-nyala, terus berkobar-kobar, sedangkan keadaan dunia seperti ini. Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi jawabannya dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Yesaya 40 mulai ayat 28, saya akan bacakan ayat per ayat. Yesaya 40 ayat 28 mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dunia yang begitu sempurna, dunia yang begitu indah, begitu detail. Kalau kita melihat bagaimana matahari bisa tetap ada dalam porosnya, bagaimana semua tata surya tertata dengan baik, bagaimana semua keindahan alam dalam dunia ini, sungguh dahsyat ciptaan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan
punya semangat, Tuhan punya antusias yang luar biasa pada saat menciptakan. Saya yakin itu. Karena bagaimana dunia ini bisa terbentuk sedemikian sempurna kalau Tuhan tidak ada semangat dalam menciptakannya. Dengan kekuatan yang luar biasa dari ujung sampai ke ujung bumi dikatakan. Segala ciptaannya begitu luar biasa dan Tuhan tidak menjadi lelah. Tuhan tidak menjadi lesu karena menciptakan dunia yang hebat itu. Dan perhatikan ayat selanjutnya itu ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kekuatan Tuhan yang tadi menciptakan dunia yang begitu detail itu. Semangat Tuhan yang begitu nyata saat menciptakan dunia itu. Itulah yang akan diberikan bagi kita. Itulah yang akan ditambahkan bagi kita. Sehingga kekuatan dan semangat yang dari Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi semangat itu pemberian daripada Tuhan. Nah ayat yang ke-30-nya perhatikan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa walaupun seseorang masih muda secara usia, walaupun kekuatannya secara manusia masih luar biasa, dia bisa mengandalkan diri sendiri, tapi kalau bukan bersumber dari Tuhan, orang-orang muda juga bisa menjadi lelah. Teruna-teruna juga bisa jatuh tersandung. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan semangat dari sumber diri sendiri, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena kita ada batasnya. Tapi kalau Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kekuatan, maka kita akan punya semangat yang selalu berkobar-kobar. Dan perhatikan ayat yang ke-31-nya. Tetapi, kata tetapi berarti sangkalan dari sebelumnya. Orang-orang muda bisa jatuh. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan akan mendapat kekuatan baru. Jadi kekuatan yang daripada Tuhan itu, semangat yang ditambahkan dalam seseorang, yang diberikan Tuhan kepada seseorang, itu akan diberikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata kunci daripada semangat adalah menanti-nantikan Tuhan. Amin. Menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah sikap yang menunggu. Sikap menunggu ini, kalau kita mau jujur, sebetulnya hal yang kurang enak bagi kita. Bisa menimbulkan kekesalan, emosi cepat naik kalau orang lagi nunggu sesuatu yang apalagi yang tak kunjung datang. Apalagi kalau kita anggap itu sesuatu yang ngaret. Dan dalam bahasa aslinya, kata menanti-nantikan ini ditulis dalam bahasa Ibrani yaitu dengan kata kafah, yang mempunyai 3 makna. Makna yang pertama daripada kata kafah, yaitu menanti-nantikan Tuhan adalah, nomor 1 adalah berharap penuh. Artinya kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar kita harus mempunyai hati yang tidak boleh setengah-setengah ketika kita berharap sama Tuhan, berharap penuh. Berharap bahwa kita yakin pertolongannya akan datang dalam kehidupan kita. Kekuatannya akan datang dalam kehidupan kita. Dan kita harus menanti-nantikan dengan harapan yang penuh, tidak setengah-setengah. Dan yang kedua adalah mengikat menjadi satu. Kata kafah, yaitu menanti-nantikan, makna keduanya adalah mengikat menjadi satu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan. Menyatukan dalam hal apa? Dalam kehendaknya. Bukan lagi menjadi kehendaknya sendiri, tapi menjadi kehendak Tuhan. Bukan dari caranya sendiri, tapi menjadi cara Tuhan. Bukan dari pikirannya sendiri, tapi menjadi pikirannya Tuhan. Dalam dia mengharapkan, menanti-nantikan Tuhan, dia menyatukan dirinya dengan Tuhan. Satu dalam kehendak, dalam pikiran, dan dalam caranya Tuhan, bukan caranya dia. Dan makna yang ketiga daripada kata kafah yang artinya menanti-nantikan adalah menanti dengan kesabaran. Percaya waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Percaya bahwa kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik.
Walaupun memang kadangkala bukan yang tercepat. Karena manusia itu selalu ingin yang instan, ingin yang cepat. Kalau bisa mah, ya hari ini minta, hari ini jadi langsung. Kalau bisa mah, nggak usah ada ujian, lulus aja langsung. Itulah manusia. Tapi Tuhan mengajarkan agar kita menanti-nantikan dengan kesabaran. Dengan percaya bahwa waktu Tuhan, walaupun bukan yang tercepat, tapi pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ada 3 makna dalam kata menanti-nantikan Tuhan, yaitu berharap penuh, mengikat diri menjadi satu, dan yang terakhir adalah menanti dengan kesabaran. Ketika kita bisa menanti-nantikan dengan sikap 3 itu tadi, maka firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 itu mengibaratkan, mengumpamakan orang yang sudah bisa berhasil menanti-nantikan Tuhan dengan 3 sikap tadi akan laksana seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ada apa dengan sayap Raja Wali sampai firman Tuhan membahas? Sayap Raja Wali adalah sebuah sayap yang sangat kuat. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa terbang tinggi melintasi badai. Amin. Ketika kita punya kekuatan sayap daripada Raja Wali, maka kita pun akan bisa melintasi badai. Kita pun akan bisa menanggung penderitaan kita, bahkan kita akan terbang tinggi melintasi badai. Tapi jangan salah dan jangan lupa, burung Raja Wali pun ada suatu masa dia harus menanti-nantikan sebuah kekuatan yang baru yang terjadi dalam kehidupannya. Masa daripada burung Raja Wali itu, masa hidupnya kurang lebih sekitar 80-90 tahun. Ketika dia mencapai usia pertengahan masa hidupnya sekitar 40 tahun. Ketika itu sayapnya sudah mulai tebal. Ketika itu sayapnya sudah mulai rusak. Sehingga kekuatannya mulai berkurang. Kemampuan terbangnya, ketinggiannya tambah lama tambah menurun. Di saat itulah Raja Wali harus terbang semampu yang dia capai. Dia harus ada di sebuah tebing yang tinggi. Dan di tempat itu dia menanti-nantikan sebuah kekuatan baru. Bagaimana cara Raja Wali menanti kekuatan baru? Dia harus mencabut sayapnya yang kuat itu. Sayap yang luar biasa yang kalau Raja Wali itu bentangan sayapnya itu sekitar 2,5 meter. Raja Wali dewasa mempunyai bentangan sayap 2,5 meter. Terdiri dari bulu-bulu yang sangat kuat. Punya akar yang sangat kuat dan itu harus dicabut oleh Raja Wali. Dan biasanya pada umur pertengahan seperti itu paruhnya pun udah nggak tajam, udah agak bengkok. Jadi yang pertama kali harus dilakukan oleh Raja Wali adalah dia harus memukul-mukul paruhnya pada batu yang ada di tebing itu. Harus dipukul-pukul terus paruhnya sendiri. Sampai paruhnya itu terlepas dan dia harus menanti-nantikan paruh yang baru. Ketika paruh yang baru itu sudah muncul menjadi paruh yang tajam, maka Raja Wali itu baru bisa mencabut sayapnya dengan paruh yang baru. Ketika sayapnya sudah tercabut, maka dia harus menanti-nantikan lagi dengan sabar, dengan penuh kesabaran. Sayap yang baru itu muncul. Sayap yang lama dicabut, sayap yang baru harus tumbuh dulu dengan sempurna. Belum lagi dia harus mencabut kukunya, cakarnya. Karena cakarnya juga sudah mulai lemah. Dia harus cabut kukunya itu satu-satu dengan paruhnya. Dan dia harus menanti dengan sabar itu cakar yang baru. Dan ketika semua itu selesai, maka Raja Wali itu berhasil mentransformasi tubuhnya menjadi seorang Raja Wali yang berumur dewasa, tapi kekuatannya menjadi kekuatan yang baru yang dahsyat. Dia bisa terbang lagi jauh lebih tinggi karena dia menjadi Raja Wali yang berpengalaman tapi punya kekuatan yang maha dahsyat. Karena apa? Dia sabar menanti-nantikan. Dia memulihkan kekuatannya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita punya 3 hal tadi menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan di situ akan menambahkan
semangat dalam kehidupan kita, menambahkan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melintasi badai seperti Raja Wali. Amin. Menghadapi penderitaan-penderitaan dalam hidup ini, menghadapi saat-saat masalah datang dalam kehidupan kita, menghadapi resesi yang sedang kita alami, menghadapi pandemi yang masih terjadi, memang bukan hal yang mudah. Hanya orang-orang yang punya semangat yang kuat, punya kekuatan yang penuh, yang bisa menanggung segala hal tadi. Yaitu sebuah semangat yang Tuhan akan berikan, sebuah kekuatan yang Tuhan akan berikan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan yaitu ketika kita punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan, ketika kita menyatukan diri kita dengan kehendak Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan caranya Tuhan. Dan ketika kita sabar menanti waktunya, kairosnya Tuhan. Maka ketika kita bisa mampu melakukan hal itu, kita berhasil menanti-nantikan Tuhan, di saat itulah kita akan menjadi seorang Raja Wali yang terbang tinggi. Bukan lagi takut kepada badai, tapi justru melalui badai itu kita akan melesat terbang lebih tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri, dan mari dengan sepenuh hati kita menyatakan iman kita lewat lagu ini, bahwa kita akan menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan sekali lagi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pelindung hidup kami Yesus. Kami akan bertumbuh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah yang sangat diberkati pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami merasakan sungguh hadirat-Mu yang nyata
lewat pujian, penyembahan, lewat firman-Mu yang sudah memberikan nasihat, yang sudah mengajarkan kami, yang sudah menyegarkan jiwa kami, bahwa dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, dalam menghadapi penderitaan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan ini, bahwa kami harus menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami berharap penuh kepadamu. Kami terus menyatukan diri kami dalam kehendak dan rencana-Mu yang ajaib. Dan kami dilatih terus dalam kesabaran untuk percaya akan waktu-Mu yang ajaib, yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga ada suatu semangat dalam kehidupan kami, ada suatu kekuatan yang selalu baru untuk kami dapat melewati badai dalam kehidupan ini. Untuk kami terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi segala badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biarlah kami menyerahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau, Yesus. Oleh karena itu, kami berseru dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Kau Allah yang menyertai kehidupan kami. Kau Allah Immanuel yang selalu beserta dalam kehidupan kami dan memberkati, memberikan keberhasilan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Kau memberkati kehidupan mereka, jadikan terus mereka teladan dalam kehidupan kami, dapat membimbing kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, damai sejahtera Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Juga untuk setiap penatua, para pengerja, diaken, diakones, para guru sekolah minggu, dan semua jemaat-Mu, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memberikan kami damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada-Mu. Sehingga kami terus Tuhan dapat beribadah kepada-Mu walaupun masih secara online. Kami terus dapat mencari Engkau, bersemangat dalam memuji membesarkan nama-Mu, bersemangat dalam mencari kehendak-Mu, sehingga selalu ada keberhasilan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa juga untuk rencana kami menuju ibadah offline. Biarlah Engkau dengan waktu-Mu yang ajaib, Engkau yang mempersiapkan segala sesuatunya berjalan baik dan sempurna, sehingga tepat sesuai dengan izin-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, kami kembali dapat beribadah bersama-sama di gedung ini. Kami percaya ada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah roh pemulihan, roh damai sejahtera Kau limpahkan bagi bangsa kami. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala niat-niat yang jahat. Dan Kau yang mengangkat segala pandemi beserta seluruh dampaknya ini, sehingga bangsa kami kembali bangsa yang diberkati dan kami punya hidup yang normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah dalam usahamu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam kesehatanmu. Maka anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati.